Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi kepada rekan-rekan keuangan di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan ini kebetulan sekali saya akan memberikan penjelasan mengenai tata cara bagaimana jika di akun IBC terjadi perubahan. Dalam artian perubahan di sini adalah update daripada password yang mungkin seringkali terjadi di akun IBC. Yang mana untuk hal ini Bank BJB memberikan proteksi terhadap akun kita supaya tidak terjadi diretas oleh orang lain ataupun oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Baik, kita mulai saja untuk tutorialnya. Untuk kali ini tutorialnya adalah mengenai bagaimana caranya kita untuk masuk ataupun bisa login di akun IBC apabila terjadi hal seperti ini. Seperti biasa kita kunjungi di akun Smart Village. Kemudian selanjutnya kita kunjungi situs IBC BJP. Nah, ini adalah dashboard awal di akun IBC kita. Seperti biasa kita masuk untuk ininya DPMD desa, kemudian untuk passwordnya dimasukkan password yang lama, kemudian pilih bahasa dan sign in. Nah, ini adalah tampilan apabila kita lupa untuk memasukkan password untuk password awal dan juga untuk password baru, yang mana di sini diminta untuk memasukkan password awal, dipilih yang ini ya, kemudian password yang baru. Nah, untuk password awalnya apabila disimpan, Bapak dan Ibu tinggal klik saja akun yang ini, khusus untuk akun saya sebagai bendahara, dan nanti kemudian masuk di akun yang lainnya ataupun di akun kepala desanya. Kita masukkan aja untuk password yang barunya. Ini saya akan memasukkan password yang baru, yang mana ketentuannya di sini adalah minimal 8 karakter. Dalam hal ini harus memasukkan angka, simbol, dan juga huruf ya. Angka, simbol, dan huruf itu harus dipenuhi semua. Ini saya kasih contoh memasukkan password barunya. Kita ulangi, takut lupa ya. Kemudian di keterangannya ini sudah uppercase ya, ataupun spesial karakternya sudah ada. Kemudian ini dinyatakan cukup untuk passwordnya untuk dijadikan sebagai password yang sangat kuat. Setelah itu silakan di submit. Oh, ternyata ini passwordnya yang saya masukkan adalah sama seperti password yang kemarin, jadi saya akan rubah. Nah, ini kita masuk submit dan alhamdulillah passwordnya telah berubah. Nah, itu adalah salah satu cara apabila terdapat muncul kode password, apabila muncul notifikasi seperti itu di akunnya, maka Bapak dan Ibu tinggal memasukkan password yang lama, kemudian diganti dengan password yang baru. Dan apabila yang barunya ditolak, maka tidak boleh, istilahnya kalau misalnya passwordnya sama dengan yang awal, maka sistem secara psikologis akan menolak, sehingga kita harus membuat karakter lagi yang baru
agar passwordnya tidak sama dengan password yang lama ya. Setelah itu kita sekarang bisa masuk lagi ke akun dengan cara masukkan di sini kode yang atasnya DPMD Desa, kemudian masuk ke akun bendaharanya, kemudian sign in. Kita update dulu passwordnya. Nah, sekarang kita sudah bisa masuk dan login kembali di akun BJB kita. Kemudian berikutnya saya akan logout dan saya akan mengganti akun dari kepala desanya. Ini masih sama DPMD Desa. Kemudian kita masuk ke akun KDS-nya. Kemudian kita usahakan sign in terlebih dahulu ya. Nah, kemudian pada tutorial kali ini bagaimana jika posisi di sini ada keterangan di tanda merahnya user locked, user lock ya. Untuk yang kasus yang seperti ini, untuk user lock, silahkan Bapak dan Ibu masuk ke forgot password. Tetapi dengan catatan bahwa email yang didaftarkan dulunya di akun BJB itu masih aktif atau statusnya masih bisa dibuka. Kalau tidak, maka secara otomatis Bapak dan Ibu harus menghubungi pihak BJB pihak BJB cabang ataupun BJB yang ada di kabupaten. Nah, ini kasusnya yang barusan juga saya terkunci untuk akun kepala desanya, maka saya akan melakukan reset password melalui email yang sudah didaftarkan di akun BJB. Ini saya masukkan company-nya. Seperti yang tadi, company-nya adalah DPMD Desa. Kemudian user ID-nya seperti yang ada di tulisan di sini, KDS Karang ya. Kemudian silahkan masukkan email. Untuk email adalah email yang didaftarkan pada waktu kita melakukan aktivasi di Bank BJB. Ini lupa, ini terlalu banyak D-nya. Kita coba ya. Ini sudah down ya. Ini sudah down, password sudah reset. Jadi di sini kita pilih down, kemudian langkah berikutnya kita tinggal masuk ke Gmail-nya. Kita masuk saja ke Gmail langsung. Karena tadi diminta untuk melakukan verifikasi. Nah, ini adalah emailnya. Passwordnya di sini sudah ada ya. Jadi Bapak Ibu tinggal memasukkan password. Ini adalah passwordnya, saya copy paste. Kemudian masuk lagi ke akun BJB-nya. Kemudian kita masukkan password yang baru. Kemudian sign in. Nah, ini adalah muncul ya. Seperti yang tadi di akun daripada bendahara. Jadi kita masukkan password yang di reset tadi, kemudian pilih passwordnya. Ini ya, untuk yang tadi merah, di sini harus semuanya berwarna biru untuk memastikan bahwa password yang kita buat itu adalah benar-benar kuat ya. Kemudian kirim. Nah, itu selesai ya, password telah berubah. Jadi sekarang kita tinggal login dengan menggunakan password yang baru. Kemudian sign in. Nah, ini adalah kita sudah masuk di dua akun, baik di akun kepala desanya ataupun di akun bendaharanya.
Mungkin itu saja tutorialnya, bagaimana tata cara untuk mengupdate password dan juga reset password apabila password yang awal atau yang utama itu adalah kita lupa. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Untuk itu kepada rekan-rekan semua jangan lupa untuk selalu mensupport channel saya. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat bagi para rekan-rekan keuangan khususnya di Kabupaten Cianjur dan juga umumnya untuk seluruh Indonesia. Sekian, bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.